Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai metode yang ada di recommender system, bagian metode yang kedua yaitu content based filtering atau content based recommender system ya. Nah, setelah kemarin kita mempelajari collaborative filtering yang yang dia itu cara merekomendasikannya itu melihat dari aktivitas yang dilakukan oleh user lain gitu ya, ada pengaruhnya terhadap. Jadi aktivitas user itu saling mempengaruhi gitu ya untuk proses rekomendasi. Nah, kalau content based recommendation system ini kita akan lihat bahwa tidak rekomendasinya itu tidak ada pengaruhnya dari user lain. Nah, jadi kita akan fokus pada user yang akan diberikan rekomendasi saja. Nah, pembahasannya akan ada 3 pembahasan yang akan yang akan kita pelajari. Yang pertama itu ada content based recommender systemnya sendiri. Kemudian nanti kita akan pelajari bagaimana mengidentifikasi item yang mirip atau similar. Kemudian bagaimana proses clustering. Jadi di content based itu dia akan ada proses clusteringnya. Bagaimana proses clustering ini dijalankan di content based recommender system. Nah, untuk itu kita akan masuk dulu ke pembahasan pertama, yaitu mengenai definisi atau gambaran content based recommender system ya. Nah, di content based filtering ya atau content based recommender system bisa dilihat di sini ada ilustrasinya. Tidak ada pengaruh dari user lain ya. Kalau kemarin collaborative filtering itu dia biasanya nanti di ilustrasinya ada beberapa user gitu ya, di mana nanti user menyukai satu artikel, kemudian nanti user kedua juga misalnya menyukai artikel yang sama. Nah, nanti kalau ada artikel yang belum dibaca oleh user 2 gitu ya, nanti akan direkomendasikan berdasarkan user 1 gitu. Jadi istilahnya satu user dan user lain itu dia saling berpengaruh gitu untuk mendapatkan recommended itemnya. Nah, kalau di content based kita memang fokus pada setiap usernya saja ya. Jadi kita lihat aktivitasnya si satu user ini. Kalau misalnya satu user ini misalnya dia menyukai suatu artikel gitu, nah maka si content based ini fokusnya mencari artikel yang mirip dengan artikel yang sudah disukai oleh user. Misalnya ini user A gitu ya, disukai oleh user A. Nah, kemudian jika misalnya sudah ketemu nih artikel yang memang mirip dengan artikel yang tadi ini, maka nanti artikel ini akan direkomendasikan ke user tersebut ya. Jadi di content based filtering untuk merekomendasikan itemnya itu si sistem harus mengetahui item-item mana yang user sangat-sangat suka gitu ya. Jadi sehingga ketika merekomendasikan item itu ya user akan sangat terbantu dengan rekomendasinya ini. Dan sesuai dengan preferensinya atau kesukaannya gitu, sesuai dengan kesukaan dia. Nah, keuntungannya atau keuntungannya dari content based filtering ini di model ini tidak perlu mencari info atau data terkait user lain ya. Kayak seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kalau di collaborative filtering ya tentu harus ada data-data aktivitas dari user yang lainnya gitu ya. Tapi kalau di content based itu nggak usah ada. Kemudian keuntungan yang kedua, kalau di content based filtering itu rekomendasi yang diberikan sifatnya spesifik terhadap seorang user ya. Karena kita hanya fokus melihat satu user ini menyukai apa gitu, terus pernah mengakses item apa gitu ya. Jadi kita fokus pada satu user saja sehingga rekomendasi yang diberikan itu sifatnya spesifik gitu ya. Setiap orang mungkin mendapatkan rekomendasi yang berbeda-beda gitu.
sesuai dengan aktivitas yang dilakukan oleh si user tersebut. Nah, ini contohnya kalau misalnya saya ngasih contoh itu bisa kita temukan di mobile application Female Daily ya, yang itu pernah saya singgung juga sih waktu di awal-awal pertemuan rekomendasi sistem ini. Jadi ada sebuah aplikasi namanya Female Daily ya, aplikasi kecantikan. Nah, di mana ketika ketika kita pertama kali mendaftarkan akun di Female Daily di mobile application itu biasanya kita akan ditanya dulu tentang tentang kita concernnya kemana gitu ya. Nah, terus misalnya kita concernnya ke perawatan wajah berminyak gitu misalnya gitu. Nah, nanti sistem akan merekomendasikan produk-produk yang terkait dengan perawatan wajah yang berminyak tentunya. Ya, dengan banyak lah merek-mereknya itu. Jadi nanti akan direkomendasikan ini loh rekomendasi produk kecantikan yang cocok untuk wajah berminyak misalnya kayak gitu. Nah, setiap orang kan itu nanti bisa beda-beda ya. Kalau misalnya saya concern wajah berminyak, nanti mungkin ada user lain, user B, misalnya dia concernnya ke wajah yang berjerawat, nanti rekomendasi produknya akan berbeda gitu. Nah, ya biasanya si konten, itu nanti akan dibahas. Oke, itu keuntungannya ya, keuntungannya dari content based filtering. Nah, di balik keuntungan tentu ada kerugiannya juga ya. Nah, kerugiannya ini biasanya dia itu kan memberikan rekomendasi itu based on existing interest of user ya. Jadi interest user yang sedang berlangsung gitu ya, yang sedang berlangsung saat ini. Nah, sedangkan kan kita kadang interestnya itu bisa berubah-ubah kan ya. Misalnya saat ini ya saya emang lagi concern ke wajah berminyak. Terus kemudian suatu waktu gitu ya, saya berubah lagi, saya jadi ingin lebih concern ke wajah yang kering. Soalnya misalnya tiba-tiba wajah saya jadi kering gitu. Nah, kalau di content based filtering itu kerugiannya adalah jadinya punya jadi si rekomendasinya itu kesannya seperti monoton kesannya ya, karena karena hanya berdasarkan dengan interest yang saat ini saja. Nah, jadi kalau misalnya kita mengandalkan jadi dalam misalnya beberapa waktu gitu ya, si sistem itu tidak menanyakan kembali atau tidak melihat aktivitas kita, adanya perubahan interest kita gitu, ya sistem akan terus-terus merekomendasikan hal yang kita interest di awal tadi. Jadi kesannya dia monoton. Jadi di sini harus ada harus ada algoritma yang baik atau misalnya strategi gitu ya supaya si sistem rekomendasi juga menyadari adanya perubahan interest dalam yang kita sukai saat ini gitu. Jadi misalnya dalam rentang waktu tertentu si sistem rekomendasi itu harus melihat lagi aktivitas kita, interest kita tuh masih sama atau enggak dengan yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya masih sama kan misalnya hanya dalam sebulan 2 bulan yang direkomendasikan tentang wajah berminyak aja terus kan ya. Sedangkan lama-lama kita ngerasanya jadi bosen gitu kan direkomendasiin itu aja gitu. Sedangkan kalau kalau collaborative filtering kemarin kan bisa saja kita mendapatkan mendapatkan rekomendasi item yang misalnya lagi populer karena lihat orang-orang banyak yang menyukai suatu item itu akhirnya direkomendasikan juga ke kita gitu ya. Nah, kalau misalnya ini yang konten karena memang fokusnya terhadap aktivitas kita saja, jadi
eee, ya tadi itu kerugiannya itu terkadang terlihat seperti monoton gitu ya, nggak ada surprisingly direkomendasikan sesuatu yang di luar ekspektasi kita gitu. Itu kerugiannya. Nah, oke. Atau misalnya ya yang tadi mmm, yang kekurangannya ini, misalnya juga, saya misalnya menyukai genre film A gitu ya. Nah, eee, kemungkinan kemungkinan yang akan ditawarkan oleh recommendation system itu ya semua film-film yang, serupa di genre itu gitu ya, untuk rentang waktu tertentu, eee, terus aja di genre itu gitu. Nah, eee, eee, jadi itu kekurangannya gitu ya, jadi kesannya kayak monoton tadi. Oke, nah, kemudian konten ya karena kita sekarang berbicara tentang konten base gitu ya, maka sebenarnya konten di dalam, apa, domain gitu, di dalam domain itu memiliki, eee, banyak apa, memiliki dia beda-beda gitu ya. Jadi beda domain atau, beda ranah, eee, hal yang kita rekomendasikan, beda domain, itu juga kontennya akan berbeda. Ya misalnya, eee, film sama musik itu dia dari sisi konten dia pasti berbeda ya. Kalau misalnya di film biasanya dia ada alur cerita kan ya, terus ada, eee, biasanya ada sinopsisnya juga kan ya, ada sinopsis, ada, genre, terus, aktornya gitu. Itu biasanya konten-konten yang ada di, movies gitu, di item movies. Nah kalau misalnya di musik kan nggak ada ini ya, nggak ada sinopsis kan ya. Kemudian apakah dia punya aktor? Bukan gitu. Kalau musik beda lagi, dia disebutnya penyanyi gitu kan ya. Nah terus, mungkin kalau di musik apalagi kontennya ya yang jelas ada, mungkin genre juga ada, cuman genre-nya itu dia akan berbeda kan ya dengan di movies. Kalau di movies yang kayak horor, romance, bla bla, kalau misalnya di musik mungkin kan seperti, eee, apa, R&B, terus pop gitu ya dan sebagainya. Nah, jadi nantinya karena kontennya itu berbeda, jadi nanti ada disebut dengan atribut ya di dalam itemnya juga itu akan berbeda ya setiap, domain. Nah, atau yang lainnya lagi di movies itu biasanya waktu, durasinya itu dia bisa, berjam-jam gitu ya, sedangkan di musik dia bisa ya paling dia 3 menit, 5 menit hanya dalam hitungan menit. Nah, kemudian kalau buku sama resep itu pun akan berbeda, karena kalau misalnya di buku, mungkin ada persamaan dan ada perbedaan ya. Kalau persamaannya mungkin buku dan di resep itu pasti ada sama-sama ada autornya, tapi bedanya buku sama resep, kalau buku mungkin dia akan terdiri dari, eee, ratusan ribu kata gitu ya, tergantung si bukunya, tapi yang jelas buku rasanya tidak ada yang hanya dia satu halaman isinya 20 isinya misalnya 50 kata gitu tuh rasanya nggak ada ya buku seperti itu. Jadi kalau resep itu justru dia, akan lebih sedikit ya jumlah katanya, misalnya jumlah katanya. Kemudian kalau dilihat lagi dari, struktur ya, dari struktur kemungkinan itu juga berbeda. Kalau misalnya resep itu dia pasti akan ada apa sih, berbentuk yang poin-poin itu untuk menampilkan bahan-bahan ya, biasanya kan gitu. Ada bahan-bahan kemudian apa, cara memasak misalnya kayak gitu. Nah kalau buku kan dia misalnya novel eee, dia lebih unstructured lagi si bentuk,
bentuk teksnya, ya. Kemudian misalnya Instagram versus Facebook, walaupun mereka sama-sama sosial media, tapi kita juga sudah bisa mengetahui ya, udah bisa paham formatnya itu berbeda gitu antara Instagram sama Facebook. Kalau Instagram dia memang lebih concern ke gambar gitu ya, gambar dan caption saja. Kalau Facebook itu kita bisa, kalau sekarang ya Facebook yang sekarang itu bisa melakukan berbagai macam hal di ketika kita posting tuh nggak hanya posting status atau gambar, kalian bisa atau video ya, yang bisa dilakukan oleh Instagram ya, kayak 3 hal tadi. Tidak hanya itu saja, itu sekarang di Facebook. Sekarang di Facebook juga bisa apa sih, memposting kalau nggak salah kayak mood mood gitu ya, mood hari ini. Terus uh, kita apa misalnya punya keahlian baru ditulis juga di situ. Pokoknya lebih lebih beragam gitu antara Facebook sama Instagram itu. Nah, kemudian misalnya di Instagram kita cuma bisa nge-like gitu ya, sedangkan di Facebook sekarang ada banyak pilihan eh, like-nya ya, kayak misalnya ada like, ada dislike, kemudian ada feel awful gitu, terus ada pokoknya ada emotion-emotionnya yang lain. Jadi lebih banyak dari Instagram. Ketika Instagram hanya emotion like, Facebook dia lebih dari satu ya emotionnya itu banyak. Nah, jadi di different domains itu memiliki different kontennya juga gitu ya. Nah, ada atribut-atribut yang berbeda antar domain. Nah, ini tadi contohnya konten yang ada di dalam ranah movie. Itu biasanya ada storyline ya, ada storyline, kemudian ini diambil dari IMDb, jadi biasanya IMDb formatnya seperti ini. Ada storyline, kemudian ada nanti bisa juga ada plot summary-nya ya. Terus ada keyword-nya, ada keyword, lalu ada taglines ya, tagline. Nah, biasanya ada genre juga. Genre-nya ini apa? Kemudian biasanya juga ada parents guide-nya juga ya. Nah, ini semua konten di dalam movie. Kalau misalnya di dalam musik tadi kan berbeda tentu ya, nggak ada plot, nggak ada storyline, nggak ada. Kalau tagline mungkin aja ada ya, yang musik juga mungkin aja ada, genre juga ada, tapi berbeda gitu jenis genre-nya. Tapi yang jadi khas banget ya ini, nggak ada, kalau khasnya movie pasti ada storyline, tapi kalau musik nggak ada gitu ya. Nah, atau misalnya ini resep, ya suatu resep. Ini contohnya dari Cookpad, misalnya ada resep bikin kimchi. Nah, ada biasanya di resep itu tadi ada bahan-bahan biasanya sama ada langkah membuatnya. Nah, itu dari dua ini aja ya, antara movie, misalnya movie dan resep itu juga mereka dua memiliki konten yang berbeda. Nah, misalnya apa konten yang memang kita mau, atau konten apa itu, konten itu nanti bisa kita jadikan data untuk content based filtering. Misalnya kalau untuk di movie nanti kita bisa ambil uh, berdasarkan genre misalnya ya, movie berdasarkan genre. Kalau misalnya di resep nanti kita bisa mungkin berdasarkan bahan-bahan, bahan-bahan. Nah, kita akan lihat dulu yang selanjutnya. Nah, kalau misalnya konten Instagram juga seperti ini, kan jadi ada perbedaan, kita sangat terlihat perbedaannya di setiap domain itu dia memiliki konten yang berbeda. Nah, dengan adanya konten yang berbeda gitu ya di domain yang berbeda, lalu muncul dua pertanyaan. Nah, yang pertama, uh, gimana cara kita mengetahui atau memahami preferensi dari user? Ya, bagaimana sih caranya
kemudian juga item yang seperti apa yang similar atau mirip terhadap item yang lainnya. Jadi item apa aja sih item yang bagaimana yang disebut dengan item yang similar itu gitu. Jadi kita gimana cara mencari item yang similar gitu ya. Bisa juga lah pertanyaannya seperti itu. Jadi 2 pertanyaan yang akan coba kita bahas di pertemuan kali ini. Nah, sebenarnya yang pertama ini bagaimana mengetahui atau memahami atau juga mendapatkan user preference ya. Nah, itu bisa pakai dari explicit feedback. Jadi kita balik lagi ke explicit feedback dan implicit feedback ya. Dan sekalian mengingatkan kalau explicit feedback itu kita mendapatkan feedback yang user menyadari bahwa tanggapan atau feedback dari dia itu memang dicatat oleh sistem ya. Nah kalau yang implisit, yang eksplisit itu jadi seperti memberikan rating gitu, rating terhadap item yang memberikan rating terhadap item-item yang ada di sistem gitu. Nah, kalau yang implisit itu user tidak menyadari bahwa aktivitasnya itu sebenarnya direkam oleh sistem rekomendasi ya, seperti misalnya di YouTube kita nonton berapa menit itu sebenarnya dijadikan feedback implicit feedback oleh si YouTube-nya gitu ya, dan mengindikasikan bahwa kita misalnya menyukai film tersebut atau dari proses mencari suatu barang juga bisa ya disebutnya implicit feedback. Nah, untuk memahami user preference ya kita di content based filtering ini juga kita melihat dari explicit feedback sama implicit feedback ya. Kalau eksplisitnya sistem rekomendasi langsung nanya ke usernya untuk mendapatkan preferensinya. Ya, contohnya tadi saya juga bilang yang ketika kita pertama kali masuk atau mendaftarkan diri di Female Daily itu biasanya Female Daily akan menanyakan beberapa pertanyaan. Ya, seperti ini nih, feedback questionnaire. Nah, biasanya ditanyakan seperti itu gitu ya kalau yang eksplisit. Jadi kita secara sadar kita memang memberikan preferensi kita ke sistem gitu. Nah kalau yang implisit kita nggak sadar bahwa aktivitas kita itu menjadi implicit feedback-nya rekomendasi sistem ya. Nah itu juga bisa didapatkan dari situ. Misalnya kalau misalnya ngasih like gitu ya atau dislike, ini masuknya sih sebenarnya ke eksplisit ya, karena ini ketahuan kita langsung ngasih feedback ya, kita menyukai foto ini atau enggak gitu kan. Nah kalau implisit maaf, kalau yang eksplisit itu memang ada pertanyaannya ya, suka nggak sama ini gitu. Kalau misalnya ini kan kemungkinan aja kita cuma lagi scroll ada foto orang terus kita kasih like gitu ya. Nah itu berarti bisa jadi implisit, oke. Nah, jadi dari kegiatan user kita bisa si sistem harus bisa memahami preferensi dari user tersebut. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah bagaimana mengidentifikasi item yang similar atau item yang mirip ya. Nah, itu bisa kita begini. Similar item atau item yang mirip, kita menyebut misalnya gambar A ini, gambar pertama ini dia mirip dengan gambar yang kedua. Itu kan kalau misalnya kita menyebut mereka mirip, hal yang pertama mungkin yang pertama sekilas gitu
sekilas ngelihat itu kita langsung bilang di mereka mirip, itu berdasarkan warnanya ya. Karena warnanya misalnya mirip-mirip nih warna ungu ini, item 1 dan item 2 itu ya sama warna ungu, kemudian misalnya dia sama-sama di bawahnya itu, di pinggir-pinggirnya itu ada warna-warna hijau sebagai batang gitu ya. Ini juga ada batang itunya. Nah, itu hal-hal yang membuat kita bisa bilang bahwa foto yang ini tuh mirip sama foto yang ini. Foto yang satu mirip dengan foto yang kedua misalnya gitu ya. Berdasarkan warnanya. Atau misalnya foto yang ke satu dibilang lebih mirip dengan foto yang ketiga ini karena dia sama-sama warna ungu, kemudian batangnya juga sangat terlihat gitu ya, sangat terlihat, daunnya juga sama-sama terlihat gitu. Atau juga gambar satunya juga mirip dengan gambar yang keempat karena warnanya sama. Kemudian ada bentuk kelopak yang mirip walaupun ya ini dia lebih lebar sih ya si kelopaknya, yang ini lebih sempit gitu, tapi bisa bisa kita bilang ini mirip. Atau dia mirip juga dengan foto yang keempat ini, walaupun warnanya nggak sama, tapi bentuknya lebih mirip gitu ya, lebih mirip. Nah, eh, hal-hal apa saja yang menjadikan kita me, me, bukan menyimpulkan, me, mengatakan bahwa satu foto ini mirip dengan foto yang lain. Nah, itu bisa dari misalnya dari warna gitu ya, warna, daun, batang, bukan warna, terus adanya daun ya, bukan daunnya, adanya daun, kemudian bentuk kelopak bunganya misalnya gitu. Nah, itu tuh apa sih namanya? Hal-hal itu tuh disebutnya bisa kita bilang sebut dengan atribut ya. Warna, bentuk itu kan adalah atribut dari uh, suatu foto gitu, dari suatu foto ini. Nah, jadi uh, untuk mengetahui sesuatu item itu similar, kita harus mendefinisikan atribut pada item itu gitu ya. Nah, sehingga nanti kita bisa mencari di setiap item apakah mereka memiliki atribut yang sama. Ketika mereka memiliki atribut yang sama, uh, mungkin tidak 100% sama gitu ya. Tapi nantinya kita akan melihat berapa persen sih kesamaannya antara item 1 dengan item 2 dengan melihat si atributnya ini. Jadi bisa kita lihat dari distance, seberapa dekat kemiripan, dan juga seberapa mirip atau similarity. Nah, seperti kemarin kita mencari similarity ya dari 2 user di content based filternya. Nanti juga caranya akan mirip seperti itu. Jadi mencari similarity dari item itu sama dengan caranya nanti bisa mirip dengan mencari similarity antar item. Item antar user, sorry. Nah, kemudian ini kan tadi kita contohnya foto gitu ya, dari foto. Jadi atributnya adalah warna, bentuk, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya teks bagaimana? Kalau misalnya teks biasanya kita bisa pakai teknik-tekniknya deep learning ya untuk mengekstraksi teks itu, terus kita lihat kesamaan antar teksnya. Nah, atau bisa juga misalnya karena kita dapetin datanya itu dari sosial media, misalnya hashtag gitu, dia bisa jadi atribut untuk melihat kesamaan antara antara post di sosial media ya. Contohnya aja misalnya di Twitter tuh yang biasa ada hashtagnya misalnya gitu ya. Biasanya hashtag itu nanti mereka akan terkumpul si tweet-tweet yang mengandung suatu hashtag. Nah, diharapkan dari situ tuh bahwa si tweet yang mengandung hashtag tersebut mereka itu mirip gitu ya, di dikatakan mirip, bisa
Jadi kita bisa melihat dari hashtag tersebut. Nah, kita balik lagi ke resep ya, ke bagian resep. Kalau resep dia bentuknya itu kan seperti teks ya, dia teks. Jadi kita akan melihat similarity antar resep. Kalau similarity antar resep itu berarti ini kan itemnya resep. Berarti kita akan mencari similarity antar resep berarti ya. Nah, karena bentuknya teks, kita bisa mencoba untuk melihat kemiripannya berdasarkan bahan-bahan. Nah, jadi kita buat seperti ini. Misalnya ada 3 judul resep, ya 3 masakan, kimchi, rendang, sama soto Betawi. Nah, kita lihatnya itu dari bahan-bahannya. Jadi atributnya itu adalah bahan-bahannya. Nah, si atributnya tadi kita simpan menjadi kolom-kolom. Jadi kolom ya di bagian tabel sini. Ini bisa disebut sebagai bag of words ya. Mungkin teman-teman yang udah belajar machine learning atau text mining itu biasanya ada yang disebut dengan bag of words ketika mengekstraksi fitur dari teks gitu ya. Nah, ini juga kita pakai bag of words berdasarkan dari teks bahan-bahannya. Nah, kita lihat di sini ada kumpulan bahan-bahan ya, terus kita cek satu-satu apakah si kimchi ada pakai asam jawa, nggak ada. Rendang pakai asam jawa, iya. Jadi kita tulis satu Betawi pakai asam jawa, enggak gitu ya. Jadi ini harusnya sih yang kosong tuh disimpan angka 0 aja ya. Jadi nilainya 0 dan 1. 1 berarti dia pakai gitu ya, pakai bahan ini. Kalau 0 berarti nggak pakai. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa adanya kemiripan antara 3 resep ini ya. Tapi lebih besar mana miripnya gitu ya, kita akan lihat, kita akan cek. Nah, yang bawang merah ini ternyata rendang sama soto Betawi mereka sama-sama punya ya. Terus kalau bawang putih ya 3-tiganya pada punya. Terus cabai merah, kimchi sama rendang punya ya, pakai cabai merah. Terus rendang sama soto Betawi sama-sama pakai daging sapi, terus sama-sama pakai daun jeruk. Ya. Nah, kalau kita lihat tanpa melihat dulu ini sih, tanpa melihat dulu atribut gitu ya. Harusnya kan memang rendang sama soto Betawi itu dia lebih mirip ya. Dia buatan Indonesia kan ya, berarti kan insight-nya itu ya sama-sama buatan Indonesia, mungkin bahan-bahan yang digunakan juga dia lebih banyak samanya kan ya dibandingkan dengan rendang sama kimchi. Kimchi itu kan buatan Korea. Nah, bahan-bahan yang bahan-bahan di Korea ketika kita membandingkan bahan masakan Korea dengan masakan Indonesia itu kan pasti ada perbedaan ya, pasti ada perbedaan cukup banyak lah gitu perbedaannya. Nah, terus kita bandingin antara yang sama-sama Indonesia dengan antara yang Indonesia dan yang Korea. Prediksi awal pasti kita akan bilang bahwa rendang itu dia akan lebih mirip dengan soto Betawi, kan sama-sama dari Indonesia gitu ya, otomatis bahan-bahannya juga lihat mereka lebih banyak menggunakan bahan-bahannya juga mereka banyak menggunakan bahan yang sama gitu ya untuk 2 masakan ini. Karena sama-sama dari Indonesia bila dibandingkan dengan kimchi gitu yang dari Korea. Nah, untuk membuktikannya ya kita coba lihat aja di Back of Words ini. Ternyata memang lebih banyak yang sama ya antara rendang soto Betawi daripada dengan misalnya kimchi dengan rendang atau kimchi dengan soto Betawi ya. Nih, kita lihat aja nih yang sama antara rendang soto Betawi itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, ada 9 bahan yang sama antara rendang dan soto Betawi.
Sedangkan kalau misalnya nih antara kimchi sama rendang itu ada 1, 2, 3, hanya 3 saja ya, 3 bahan yang sama, yaitu cuma bawang putih, cabai merah, garam, itu general banget ya, maksudnya general memang setiap masakan sepertinya ada aja sih yang pakai itu. Nah, terus kita coba bandingin kimchi sama soto Betawi. Itu sama-sama pakai bawang putih, kemudian ada lagi nggak yang sama? Oh, nggak ada ya, nggak ada lagi yang sama. Dia cuma sama-sama dia cuman sama-sama pakai bawang putih aja. Bahan-bahan yang lainnya sama benar-benar beda antara kimchi sama soto Betawi. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan kan ya similarity antara si item gitu. Nah, jadi kalau misalnya untuk resep, salah satu caranya bisa kita ambil atributnya itu dari bahan-bahannya. Nah, kalau untuk domain lain misalnya movie, di sini ada movie lens ya, data dari movie lens. Biasanya di movie dia pakai similar tag ya, jadi ada tag yang diberikan oleh user gitu. Kalau movie misalnya contoh ini user nomor 62 memberikan tag kepada movie 110 dan tagnya itu adalah beautiful scenery gitu ya. User 62 terhadap movie yang sama dia ngasih epic, historical, inspirational. Jadi biasanya tag-tag ini merepresentasikan si movie-nya gitu ya. Kayak historical atau inspirational, emang biasanya misalnya inspirational kita kasih tag itu untuk movie yang ada memberikan inspirasi gitu. Nah, jadi bisa berdasarkan si atributnya itu kita dapetin dari user tag-nya. Bisa juga dari genre movie-nya ya. Movie genre-nya seperti adventure, komedi, romance dan seterusnya itu bisa didapatkan dari situ. Nah, sekarang bagaimana teknik kan kalau tadi saya hanya hanya tiga tiga apa ya disebutnya hanya 3 item, kemudian atributnya juga di sini segini disebut sedikit lah ya. Jadi masih bisa dilihat satu-satu, oh ini mereka yang samanya 9, yang samanya cuma 3 gitu ya. Nah, tentu harus ada metodenya ya di balik itu semua, harus ada metodenya bagaimana cara menghitung similaritas antar 2 item. Nah, salah satunya adalah menggunakan Jaccard coefficient. Ntar saya mau cek dulu ini. Menggunakan Jaccard coefficient ini. Nah, caranya itu seperti yang saya lakukan tadi. Jadi kita cek satu persatu. Adakah intersection atau apa disebutnya? Ya adakah intersection atau kesamaan antara item A dengan item B ya, kita hitung. Kemudian dibandingkan dengan gabungan antara jumlah item A sama gabung dengan yang ada di item B ya, atribut yang ada di item B. Nah, contoh kita balik lagi ke sini. Berarti kalau kita mau menghitung Jaccard koefisiennya, misal antara rendang dan soto Betawi dulu ya, itu dia tadi kan yang intersectionnya itu ada 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ya, nah interseksinya atau irisannya itu ada 9 ya untuk rendang antara rendang dan soto Betawi itu ada 9. Nah, si A gabung B-nya tadi kan A irisan B dibagi dengan A gabung B ya, union B. Nah, A union B-nya itu berarti ada 1, 2, 3, sorry bentar. Ini ya, jadi yang ada ininya, yang ada nilai satunya ini 1, ini kan intersection, berarti enggak dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sorry. Oh, berarti gabungan semuanya, maaf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Saya tuh ngitung apa sih? Benar-benar. Oh, iya, iya. Seperti ini ya, saya ulangi lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kemudian 9, 10, 11, ya 11 ditambah 11 tambah 11, 12, 13, 14, 15, ini 16, 17, 18, 19, 20. Tuh, pokoknya jadi ada 20 ya, 20 A gabung B ya, A gabung B. Jadi atribut-atribut yang diisi oleh rendang juga soto Betawi ya. Jadi bukan interseksi. Jadi tidak hanya intersectionnya saja, tapi misalnya ini asam Jawa, dia ada di rendang, di soto Betawi nggak ada, tapi itu dihitung 1 gitu. Jadi kita lihat di sini ada 20 ya. Tadi tuh coba kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oh, sorry, ada 21. Jadi ada 21 bahan yang digunakan untuk rendang dari soto Betawi gitu. Ya, agak bumbe itu jadi 21. Nah, yang intersectionnya tadi 9 kan ya. Jadi 9 dibagi 21 ya. Nah, itu tingkat kemiripannya 9 per 21. Coba kita bandingkan dengan misalnya kimchi dan rendang. Ya, kimchi dan rendang itu yang samanya ada 1, 2, 3. Ya, bawahnya nggak ada kan. Jadi ada 3 apa yang beririsan. Kemudian yang gabungannya ada di sini 1, ya 1, terus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ada 3, 24 ya. Jadi ada 24 untuk gabungan, irisannya 3, 3 per 24. Nah, 3 per 24 dia pasti lebih kecil daripada 9 per 21.
gitu. Jadi berdasarkan Jakarta koefisien, si rendang dan soto Betawi itu tingkat similarity-nya lebih besar daripada kimchi dan rendang. Nanti juga kalau kimchi sama soto Betawi silahkan sama-sama hitung juga gitu ya Jakarta koefisiennya berapa. Itu kemungkinan akan pokoknya lebih kecil dari rendang dan soto Betawi. Ya. Jadi kita bisa menggunakan Jakarta koefisien untuk menentukan similarity-nya. Ya, ini metode yang easy to implement. Ya, easy to implement. Kemudian ada juga kalau kita mengatakan similarity itu biasanya bisa juga menggunakan cosine similarity ya. Pakai cosine similarity seperti menghitung kemiripan antara dua user ya kalau berarti filtering kemarin. Kita juga bisa pakai Pearson correlation yang udah dipelajarin kemarin itu bisa. Atau ada juga nih yang baru disebutnya Euclidean distance. Jadi untuk menghitung similarity-nya itu berdasarkan jarak antara antara dua item. Nah, contohnya kalau misalnya di kasus yang tadi ya, ini antara kimchi rendang atau rendang soto Betawi. Itu contohnya kita cari ini aja dulu, rendang sama soto ya. Rendang sama soto tadi, untuk Euclidean distance itu cara menghitungnya adalah yang 0 sama 1 itu ini dikurangi gitu ya. Jadi nilai yang ada di atribut itemnya ini dikurangi. Jadi 0 kurangi 1 dikuadratkan ditambah 0 kurangi 1 dikuadratkan gitu ya caranya. Nah, kalau dihitung-hitung ini 0 kurangi 1 jadi dikuadratkan jadi 1 ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ini kan 1 dikurangi 1 menjadi 0 ya, 0 dikuadratkan ya 0. Jadi kita akan hitung yang hanya di salah satu saja ini atributnya itu ada. Jadi ini tadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya. Jadi akar 20. Jadi kan setelah ditambah-tambahin itu diakarkan. Jadi ini akar 20 ya. Euclidean distance-nya untuk kimchi dan rendang. Nah, sekarang tadi saya bilang rendang dan soto dulu ya. Ya tadi yang 20 tadi akar 20 itu adalah kimchi dan rendang. Nah, kalau rendang sama soto ini berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. Nah, sedangkan rendang sama soto 12 berarti akar 12. Akar 12 itu dia pasti lebih besar ya dibandingkan dengan akar 20. Jadi makin besar makin besar nilai Euclidean distance-nya berarti ya dia akan menjadi lebih mirip. Oke. Penggunaan metode-metode untuk mencari kemiripan antara dua item. Jadi nanti kalau misalnya itemnya ada 20 atau itemnya ada beratusan gitu ya berarti kita harus mencari satu-satu. Tetap melihat similarity-nya itu kan dari per dua item ya. Jadi kita akan cari satu-satu. Nah, ada
Ada cara yang lain lagi nih, yaitu menggunakan clustering untuk melihat, apa namanya, kemiripan antar item. Kalau tadi yang pakai Jacquard atau Singularity itu antara 2 item, jadi sehingga untuk mendapatkan kemiripan dari keseluruhan datanya ya kita harus ngecek semua satu-satu. Nah kalau ini kita bisa langsung misalnya punya data gitu ya, terus langsung mendapatkan clusteringnya. Jadi yang satu cluster itu didefinisikan yang satu cluster itu adalah yang memiliki satu apa ya, kemiripan gitu antar item itu di cluster itu. Ini biasa dilakukan di content based filtering ya, jadi menggunakan clustering yang sudah belajar machine learning atau AI mungkin udah pernah mengenal clustering ini ya, udah nggak aneh. Nah, prinsipnya jadi item-item yang ada itu dibuat cluster sehingga jika ada satu item yang disukai oleh seorang user, nah item lain yang ada di cluster yang sama dengan item yang satu item tadi itu berarti akan direkomendasikan ke user ya. Nanti kita akan coba lihat gambarannya ya. Nah, nanti akan jadi pertanyaan adalah berapa banyak klasternya gitu yang jadi kita harus bikin berapa klaster sih, kemudian algoritma apa yang dilakukan di dalam clustering ini ya. Nah, ada ini nih contohnya, misalnya contoh yang ini ada gambarnya. Nah, ini ada 3 klaster ya, ada yang warna hijau, warna merah, sama warna biru. Nah, misalnya yang disukai oleh user, item yang disukai oleh user itu berada di ini nih, ini yang saya tunjukkan oleh laser ini. Nah, misalnya ini adalah item yang disukai oleh user, maka item-item yang ada di cluster item yang ada di cluster yang sama ini, warna hijau semua, ini yang akan direkomendasikan kepada user ya. Ya tentu yang belum pernah yang belum pernah dikunjungi oleh user ya. Jadi ini jadi nanti direkomendasikan ke si usernya. Nah, tadi metodenya yang akan digunakan itu pertama yaitu hierarchical clustering. Jadi kalau misalnya kalau di hierarchical clustering itu pertama sistem akan menganggap setiap item itu berada di cluster yang berbeda. Jadi misalnya ini item 3 ya dia ada cluster 3. Dia berarti di cluster 3. Item 6 ini cluster 6, ini cluster 4, cluster 1, cluster 2, cluster 5. Jadi si datanya itu jadi untuk apa ya? Proses pertama gitu ya, untuk proses pertama klasternya itu sebanyak jumlah datanya. Jadi karena satu data itu kan disebut satu klaster itu untuk hierarchical ini. Nah, kemudian lama-lama dia akan digabung-gabung menjadi klaster yang besar. Jadi kalau kita lihat contoh gambar yang ini, tadinya kan ada klaster 3, klaster 6, klaster 4, klaster 1, klaster 2, klaster 5. Nah, kemudian si item 3 bergabung dengan item 6 menjadi satu klaster di sini ya. Setelah itu gabungan klaster 3 sama 6 itu digabung lagi dengan 4, jadilah satu klaster di sini. Kalau ini 2 sama 5 digabung dulu, baru nanti sama 1 digabung. Nah, barulah dari sini kita punya 2 klaster besar, yaitu gabungan antara yang ini dan gabungan antara yang ini. Ya. Jadi ada 2 klaster besar,
Setelah itu bahkan yang 2 ini digabung ya, digabung menjadi satu klaster yang besar ini. Nah, jadi, kalau hierarkikal itu dari yang kecil-kecil dulu, baru nanti digabung menjadi besar. Nah, eee, itu cara yang tadi itu dia menggunakan aglomeratif. Jadi hierarkikal clustering itu kan sebenarnya hierarki itu dia bisa dari yang kecil-kecil dulu terus jadi klaster besar, atau dari klaster besar dibagi-bagi menjadi klaster-klaster kecil ya. Jadi hierarkikal itu bisa dua cara ada atau dua bukan dua tujuan. Uh, ya ada dua tipe ya, si hierarkikal itu ada dua tipe, dua jenis. Ada yang dari besar ke kecil, ada yang kecil-kecil ke besar. Nah, kalau pakai cara aglomeratif ini, dia itu dari kecil ke besar. Ya, jadi pertama tuh start from an object as a cluster. Jadi pertama si item atau objek itu dia dijadikan satu cluster masing-masing. Gitu. Nah, setelah itu repeat sampai clusternya menjadi satu, gitu ya. Nah, yang diulang-ulang apa ketika sampai clusternya itu menjadi satu, yaitu memilih cluster yang paling dekat, gitu ya, memilih beberapa pasangan atau memilih pasangan dengan cluster yang paling dekat atau most similar, baru digabungkan antara dua cluster tersebut menjadi cluster besar. Nah, itu yang akan kita coba implementasikan kali ini ya, aglomeratif hierarchical cluster ini. Nah, tentang clusternya sendiri, nanti kalau misalnya kalian memang penasaran dengan metode-metodenya, ada apa aja, kalian bisa buka slide machine learning ya, yang udah ngambil machine learning, atau kalau yang belum ngambil ya silahkan dicari-cari dulu tentang clustering. Nah, di sini nanti akan saya bagikan juga link untuk ke file implementasinya ya. Nah, di sini ada, nanti saya kasih folder content base ini. Nah, di dalamnya ada hierarchical clustering pakai Python ya. Nah, ini datanya ada shopping data, jadi ini datanya belum berupa rekomendasi sistem ya. Ini masih data untuk clustering biasa. Jadi datanya ya data untuk clustering, belum berupa kayak misalnya movie gitu, belum. Bukan data yang akan kita olah menjadi rekomendasi sistem, bukan ya. Ini hanya data yang akan diolah menjadi cluster tertentu. Nah, caranya nanti kalian kopikan saja si file ini, terus kita akan coba untuk running ya. Nah, di kode pertama ini, di sini untuk otorisasinya. Nah, karena saya simpan di drive, maka ini URL-nya ya. Nah, untuk kalian masing-masing pasti nanti bisa jadi beda-beda, tergantung kalian nyimpan filenya itu di mana. Jadi file yang akan kita gunakan itu yang ini kan ya, shopping data CSV. Nah, si direktorinya itu pasti akan berbeda setiap orang, jadi nanti ini kalian setting sendiri lagi. Di sini kita pakai otorisasi dulu ya. Jadi caranya ketika running nanti di bagian bawah sini dia akan minta kode otorisasi. Oh sorry, kalau saya sih ini karena masih baru ya runningnya, jadi dia nggak minta otorisasi. Nah, nanti kalian kalau misalnya pertama kali nyoba itu pasti dia akan minta otorisasi. Kayaknya, nah saya pakai dulu yang ini deh.
Saya hanya ingin memperlihatkan gimana cara otorisasi itu ya. Nah, saya pakai yang Movie Lens dulu. Nah, ini biasanya nanti akan muncul seperti ini, otorisasi itu. Jadi, kita harus klik dulu URL-nya yang diberikan di sini setelah running ya. Terus pilih pakai akun yang mana. Terus izinkan. Nah, setelah itu nanti ada kode yang bisa kita kopikan, lalu paste ke sini, ke enter ya, authorization code, paste di sini, lalu enter. Enter, nanti akan keluar mounted at berarti ini udah berhasil ya. Nah, saya balik lagi ke hierarchical ini. Jadi nanti caranya seperti itu kalau kalian running pertama kali. Nah, di sini kode yang kedua yaitu untuk membaca datanya. Jadi datanya itu yang shopping-data.csv dibaca, dan ini saya menampilkan di sini hanya head-nya yang ditampilkan ya. Mail, email, dan seterusnya. Ini ada annual come, kemudian ada spending score. Ini salah nih, ini kayaknya harusnya gender ya, bukan genre, gendernya harusnya. Nah, yang selanjutnya lagi, jadi setelah kita coba menampilkan data gitu ya. Kenapa ini dicoba dulu ditampilkan datanya ya, supaya kita ngecek aja apakah datanya berhasil dibaca atau enggak. Setelah itu baca data customer kolom 3 sampai 5 ya. Nah, nanti data yang akan kita ambil untuk clustering di bagian ini ya, itu hanya berdasarkan annual income dan spending score. Jadi yang diambil itu makanya kolom 3 sampai 5. Ya, kemudian nanti datanya di-collect gitu ya, kolom 3 sampai 5 di-collect seperti ini. Kita coba ditampilkan hasilnya. Nah, kemudian kita coba di sini. Oh, bentar. Ya, ini belum saya running atas-atasnya. Ini tadi udah saya running. Nah, udah ya datanya didapatkan. Coba di import. Nah, bagian yang ini plotting ke dendrograms ya. Jadi ada yang disebut dengan dendrograms yang jadi di dendrograms ini memperlihatkan bahwa metodenya adalah word. Di sini word. Di sini dilihatkan bahwa nanti setiap data itu dia akan menjadi cluster masing-masing dulu ya. Masing-masing akan menjadi cluster. Lalu nanti yang ini digabung dengan yang mana akhirnya digabung gitu ya, setiap data akhirnya menjadi satu kesatuan. Ini dendrogramnya. Nah, baru kita masuk ke agglomerative clusteringnya. Agglomerative clusteringnya ini pakai ini ya, pakai Escalern clusteringnya apa sih? Library Escalern menggunakan agglomerative clustering. Nah, kan tadi agglomerative clustering itu mendapatkan set pair of clusternya itu kan berdasarkan berdasarkan jarak yang terdekat gitu ya, jarak dan terdekat atau mirip tingkat kemiripannya itu besar. Nah, di sini di sini metode untuk mendapatkan jarak yang dekatnya itu pakai Euclidean ya, Euclidean. Terus nah ini ada linkage-nya itu ke dendrogramnya ini, metode dendrogramnya ini adalah Watt. Di sini juga linkage-nya jadi Watt. Terus di clustering ya. Nah, outputnya jadi sebuah matriks seperti ini. Ini artinya item ke-0 itu dia akan masuk ke cluster 4. Item ke-1 dia akan masuk cluster 1. Item ke-8 dia akan masuk cluster 8 dan seterusnya. Ya, sampai data terakhir. Jadi di sini ada 10
Iya 10 klaster ya, karena ini kan klasternya dari 0 sampai 9 jadi 10 klaster. Nah, jumlah klasternya bisa kalian coba-coba di sini. Ini ada N klasternya, kalian bisa coba misalnya mau jadi berapa klaster. Nah, ini tadi metode mencari yang terdekatnya sama ini lineage. Setelah itu kita bisa plotkan ya, pakai plot scatter. Nah, itu jadinya seperti ini. Jadi ini satu klaster nih warna biru, ini satu klaster yang warna merah, ini warna biru muda, klaster di sini, klaster di sini ya. Sehingga ketika ada user yang menyukai suatu item yang ada di dalam sini, misalnya ini item yang ini, maka item-item yang lain yang satu klaster itu akan coba direkomendasikan kepada si usernya. Ya, seperti itu. Cara kerja dari circle clustering. Nah, nanti akan saya bagikan linknya untuk kalian coba-coba. Yang akan menjadi tugas teman-teman selama 1 minggu ya. Jadi karena saya ini videonya rilis baru di share-nya itu hari Jumat ya, maka kita kumpulkannya Jumat depan ya. Ini bisa dikumpulkan di Jumat depan. Tugasnya adalah membuat hal yang sama untuk data dari Movie Lens. Jadi ini beda lagi foldernya. Nanti ada Movie Lens di sini. Nah, kita akan menggunakan data yang ada di dalam folder Mi Latest Small ini, ya. Seperti apa dalamnya? Ini ada beberapa yang sudah di running. Nah, yang pertama ini otorisasi seperti biasa kayak tadi. Ini yang kedua menampilkan data movies ya. Di movies.csv itu di situ ada data-data film dan juga genre-nya. Ya, film sama genre. Nah, kemudian di dalam data situ ada ratingnya juga. Jadi rating yang sudah diberikan oleh user tertentu ya. User ID 1 melakukan rating 4 terhadap user movie 1 gitu. Jadi ini yang akan kita olah juga nantinya. Kemudian ada tags-nya juga ya. Tags-nya ini jadi di dalam satu folder tadi itu memang ada beberapa file kan ya. Nah, filenya itu terdiri dari movie, terus ada rating, terus kemudian ada teks ya. Nah, semuanya itu nanti di merge. Jadi nanti data yang kita butuhkan untuk clustering itu ada user ID, movie ID, kemudian ratingnya ya, user, movie, rating. Ini timestamp, tag, ada tagnya, timestamp Y, lalu ada judulnya dan ada genre-nya. Kemudian ini dicobain di merge, di describe. Nanti kalian bisa coba-coba ya, coba-coba dulu untuk memahami setiap kode yang ada di sini. Terus ini untuk melihat si labelnya melihat genre terus di split si genre-nya ya. Soalnya kan tadi defaultnya dari file movie itu si genre-nya digabung-gabungin gini kan. Jadi satu film itu atau satu movie itu dia bisa terdiri dari berbagai genre. Nah, di sini dipisah-pisah dulu nih si genre-nya. Terus genre-nya yang akan menjadi kolom. Ya, ini menjadi kolom. Jadi kita akan mencoba clustering dengan atributnya itu adalah berdasarkan si genre. Ya. Berarti nih kalau misalnya kayak Toy Story, animation, dia isinya satu, berarti emang dia genre-nya animation, kemudian genre-nya adventure, fantasy, children gitu ya. Jadi ubah menjadi seperti ini. Jadi nanti hasilnya akan seperti resep yang tadi.
Nah, resep pendiri Cookpad tadi. Jadi nanti hasilnya akan jadi tabel seperti ini ya, di mana yang menjadi kolomnya itu adalah atribut. Kalau movie itu yang jadi atributnya adalah genre-nya tadi ini. Ya. Nah, ini sampai sini. Nah, sekarang tugasnya adalah pertama, implementasikan algoritma clustering untuk mengelompokkan masing-masing movie ke dalam cluster. Ya, berarti nanti clusternya itu jumlahnya sesuai dengan si genre-nya ya. Ini genre-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20-an. Ya, karena kan nantinya berarti sorry. Ini kan hanya genre-nya aja ya. Nah, nanti jumlah klasternya bisa kalian coba sendiri. Ya, jadi apakah nanti kan gini, apakah Toy Story itu mirip dengan Jumanji gitu ya? Melihat dari genre-nya. Apakah Toy Story itu akan sekelompok dengan Jumanji, Gunpir, Waiting to Exhale, atau akan sekelompok dengan yang mana aja gitu ya? Karena ini kan satu movie itu dia terdiri dari beberapa genre. Jadi untuk menentukan, misalnya kayak ini aja, Grumpy Old Man sama Waiting to Exhale. Nah, ini kan mereka sama-sama ada komedi sama romance. Apakah mereka akan satu cluster atau justru si Grumpy Old Man ini akan satu clusternya sama Father of the Bride Part 2 karena ada dua komedi, sama-sama komedi gitu ya. Nah, jadi ya itu ini si jumlah genre-nya ini bukan berarti dia adalah jumlah klasternya ya. Nah, jumlah klasternya atau saya tentuin aja ya. Nggak usah deh. Kalian aja yang nyobain. Jadi terserah jumlah klasternya ada berapa. Ya, kalian yang menentukan sendiri mau 5, mau 10, mau 15, atau mau berapapun itu. Dan coba cari, jadi sebelum kalian menentukan jumlah klaster, coba cari berbagai referensi. Sebenarnya jumlah klaster itu akan menentukan apa sih pengaruhnya gitu. Maksudnya ketika kita menentukan jumlah klasternya 4, tapi kan kita juga bisa menentukan jumlah klasternya 10. Nah, kira-kira ada hal apa saja yang mempengaruhi jumlah klaster tersebut ya. Jadi nanti kalian misalnya ya, kalian menentukan jumlah klasternya 5. Nah, nanti ketika dikumpulkan Jumat depan itu kalian harus tulisin juga di kodenya kenapa ngambil jumlah klasternya itu 5 misalnya gitu. Jadi harus ada alasannya ya kenapa ngambil jumlah klasternya segitu. Kemudian tunjukkan data dalam tabel berikut. Tunjukin data movie ID, title, genre, sama klasternya. Nanti di akhir dibikin tabel movie ID, judul, genre, itu masuknya klaster berapa. Ya, jadi itu outputnya harus seperti ini bentuknya. Dan satu lagi adalah buat satu fungsi untuk menampilkan per cluster dari data di atas. Ya, jadi ada ini implementasikan algoritma clustering untuk mengelompokkan ke dalam cluster. Kemudian nanti di dalam situ berarti kalian kasih alasan kenapa jumlah clusternya misalnya 5 atau 6 atau 10 gitu, kenapa segitu. Lalu tunjukkan data berupa tabel ya, sama untuk menampilkan per cluster dari data di atas ini. Itu 1 minggu bisa ya.
Insya Allah bisa, jadi Jumat depan dikumpulkannya di Google Classroom aja dulu deh. Ya, dikumpulkannya di Google Classroom, nanti saya akan buat assignment-nya supaya kalian bisa upload filenya di sana. Nah, jadi nanti mungkin berupa file zip ya, yang sudah ada Python-nya, kemudian ada datanya juga. Python data. Nah, itu. Nanti akan saya tulis juga sih di classroom-nya yang harus dikumpulkannya itu data apa aja. Ya datanya berarti kan si file Python-nya ini terus sama data inputannya. Ya, sama data inputannya. Sebenarnya data inputan nggak usah sih teman-teman, kan saya juga punya data inputannya ya. Jadi kalian hanya mengumpulkan ininya aja, file Python-nya aja. Nanti bisa saya running, kan saya udah punya file datanya, jadi ntar bisa saya running. Oke, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa dikerjakan. Dan jadi begini teman-teman, karena kan kita nggak ada UTS ya. Nah, karena nggak ada UTS, jadi minggu depan sebenarnya kan sudah masuk minggu UTS, tapi insya Allah minggu depan mungkin hari Jumat lagi gitu ya, kalau nggak Jumat ya, kalau nggak Senin ya Jumat, saya akan memberikan satu video lagi di mana kalian nanti harus mengerjakan tugas juga ya. Tapi jadinya nanti kan dikumpulinnya berarti minggu depannya lagi gitu, itu masih UTS. Nah, setelah pengumpulan itu minggu depannya kan harusnya masuk. Nah, ini kalian bisa libur ya. Jadi kalian bisa libur di minggu itu sebagai pengganti minggu UTS yang libur sebelumnya. Jadi kalian tuh kayak UTS tapi sebenarnya ngerjain tugas gitu ya, ngerjain tugas. Nah, itu saja dulu dari saya. Semoga kalau ada yang mau ditanyakan boleh nanti lewat WA ataupun ya lewat WA sih ya. Kalau ada yang mau ditanyakan kalian boleh lewat WA, ya lewat PM ataupun di grup gitu. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.